Kamu dengan istri kan sudah dalam keadaan settle, sedangkan saya dalam keadaan yang boleh dikatakan baru meniti karir seperti itu. Nah, ketika bersama, nah kan butuhannya beda-beda nih. Saya kebutuhannya baru sebatas seperti ini, tapi kebutuhan istri nilainya sudah berbeda. Nilainya ini baru sebatas kebutuhan, belum keinginan. Bagaimana tuh buat mensinkronisasikan antara kebutuhan supaya sama-sama oh ini bisa sama. Bagaimana tuh, Daeng? Dalam hal kebutuhan apa? Ya misalnya contoh, ketika mau ngambil rumah nih waktu itu. Ketika mau ngambil rumah, iya. Jadi kita udah sama-sama butuh, tapi kebutuhan saya kemampuannya adalah di sini. Tapi ketika istri kepengennya saya paham. Yang lebih tinggi. Kalau saya pada posisi itu, Mas Hafiz, maka saya akan memilih selera saya. Supaya saya punya harga diri sebagai suami. Ya. Nah, istri selera misalnya konkretkan, saya hanya mampu beli rumah yang harga 100 juta, tapi istri saya mampu beli 200 juta. Sebagai kepala rumah tangga saya beli yang 100 juta. Karena kalau istri yang beli besok-besok dia ngamuk, keluar kau. Hilang kita punya harga diri kan? Nah, maka saya mampu 200 juta, saya paham. 200 juta itu kau simpan. Besok-besok ada kebutuhan kita yang lain. Sebagai kepala rumah tangga, kebutuhan pokok kewajiban saya. Nah, kita beli yang ini aja dulu semampu saya. Yang 200 juta simpan. Ya, apa yang 200 juta? Ya kita belikanlah kursi. Ambil isi duitnya yang 200 juta itu kursi. Karena kalau istri yang beli rumah, hilang kita punya harga diri sebagai kepala rumah tangga. Nah, beritahu juga, ya kalau selamanya kau mampu. Kalau besok-besok ajal menjemput, kamu wafat, siapa yang memenuhi selera? Ya, kalau saya sudah terlanjur, selera saya selera tinggi sama penghasilan saya rendah. Nah, itu yang penting. Dan ini banyak terjadi kalau ada intervensi mertua. Ya, misalnya dia tidak tega lihat anaknya. Wah, saya punya uang, saya bisa belikan mobil anak saya. Masuk intervensi. Akhirnya semua kebutuhan rumah tangga suplai dari mertua. Hilang harga diri kita sebagai suami. Akhirnya kadangkala ada masalah rumah tangga, mertua intervensi. Nah, itulah biasa awal dari percekcokan berlanjut, akhirnya berujung pada perceraian dalam rumah tangga. Tapi alhamdulillah sih udah mertua sih nggak pernah ikut campur. Kenapa? Karena emang udah nggak ada. Lagian kalau dia ikut campur bilang mau ikut campurnya lo kayak toge. Toge kan ada di mana-mana ya. Oke, kita harus break sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Dia pada ketawa lah gitu ya. Pagi ini tema yang dibahas adalah cukupi kebutuhan, jangan ikuti keinginan. Ada pertanyaan dari Instagram dari Fahri RSL. Assalamualaikum Ustadz. Saya mempunyai teman kantor yang hemat dan juga pelit. Wah, dia sangat bisa menabung, tapi uang tabungannya itu ya gunakan untuk foya-foya, seperti nonton konser, jalan-jalan, atau beli barang branded. Sedangkan untuk kesehariannya, dia sangat pelit dengan meminta-minta makanan yang dibeli oleh orang kantor. Bahkan dalam sehari dia hanya mengeluarkan uang 10.000 saja untuk jajan. Ini yang nanya rajin juga ngitungin pengeluaran. Yang seperti itu bagaimana Ustadz? Jika dia meminta makanan tiap hari, lama-lama risih juga. Gimana tuh Ustaz? Ya, ini kayaknya mendramatisir keadaan. Kalau dia beli barang-barang branded lalu belanjanya cuma 10.000 kan tidak masuk akal. Iya. Tapi anggaplah ada orang seperti ini benarnya. Ini yang disebut egois. Ya, orang seperti ini bukan mulia. Orang seperti ini jangan jadi contoh. Orang seperti ini kalau saya pimpinannya saya akan panggil dan saya tegur. Ya, karena perusahaan itu, organisasi itu dia harus sama-sama susah, sama-sama senang. Jangan sampai dia menjadi sumber penyakit di kantor itu. Iya. Nah, kalau dia sekedar pelit, masih bagus. Tapi kalau dia sudah serakah, itu yang jelek, Bang. Kalau pelit, dia tidak mau keluar. Dia tidak mau keluar. Betul. Tapi kalau serakah, ini yang bahaya. Sebab apa? Dia sudah merugikan orang lain. Kalau dia pelit, hanya dirinya aja yang jelek. Tapi kalau dia sudah serakah, ngambil haknya orang. Itu sudah merugikan orang lain. Maka orang seperti ini mesti sering-sering dengar dakwah. Terutama dakwah yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan sedekah. Ya. Dan orang seperti ini biasanya antisosial. Orang seperti ini biasanya menjadi masalah dalam kantor.
Ya. Orang seperti ini biasanya begitu pensiun banyak penyakitan dan tidak ada yang mau datang membesuknya. Ya. Ya, ini mesti selalu diperdengarkan keutamaan sedekah. Karena salah satu cara tolak bala, panjang umur, dan menjalin persaudaraan itu dengan sedekah. Sedekah. Ya.